Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, dan tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Kasful Albab Al-Mustafa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah akan dengan NIM 201040200060 akan meresensi buku dengan judul Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi. Buku ini dibuat oleh dua penulis. Yang pertama William H. Friedrich dan Sueri Suroto. Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi, ditulis oleh William Friedrich dan Sueri Suroto di Jakarta, penerbit Pustaka LP3IS Indonesia tahun 2005. Berisikan dengan halaman 507 halaman dan termasuk ke dalam buku bibliografi. Buku ini merupakan sebuah gambaran tentang sejarah sebagai buah pemikiran dan juga sejarah sebagai hasil rekonstruksi masa lampau bangsa Indonesia oleh para penulis Indonesia sendiri. Penulisan sejarah Indonesia selama ini diintervensi rezim yang berkuasa, penggiringan opini publik sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Buku-buku sejarah yang diberikan di sekolah-sekolah adalah versi resmi yang dikeluarkan oleh aparat keamanan dan pemerintah. Proses pelurusan sejarah marak pasca kejatuhan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Karena pada zaman kepemimpinannya di bawah Orde Baru, penulisan sejarah bersifat monolitik. Yang boleh diketahui masyarakat hanyalah sejarah versi pemerintah. Pelurusan sejarah pasca kejatuhan Soeharto pula hendaknya tidak dianggap sebagai akhir dan keputusan final. Karena pelurusan sejarah ini pun biasanya syarat akan muatan kepentingan dari sang penulis atau kelompok yang diwakilinya. Namun setidaknya kita bisa membandingkan sejarah dari keduanya, dan tentunya akan memunculkan reaksi pro dan reaksi kontra. Pemahaman sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi ditulis oleh dua penulis. Yang pertama adalah William Friedrich, dan saya akan membacakan biografinya. William Friedrich lahir pada 2 September tahun 1941 di Boston, Amerika Serikat. Dia adalah asisten profesor jurusan sejarah dengan spesialisasi Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Memperoleh BA dari Yale University tahun 1963 dalam bidang South Asian Study dan PhD dari University of Hawaii tahun 1978 dengan disertasi berjudul Indonesia Urban Society in Transition, Surabaya tahun 1926 sampai 1946. Tulisan-tulisannya banyak dimuat dalam jurnal terkemuka, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, seperti Indonesia dan Prisma. Dan penulis kedua adalah Sueri Suroto, lahir pada tanggal 5 Mei 1928 di Kutoarjo, Jawa Tengah. Dia adalah staf USAID RD di Indonesia sejak tahun 1980. Sebelum menjadi staf Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan. Sebelumnya menjadi staf Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan di Universitas Gadjah Mada tahun 1970-an sampai 1980. Pengajar di jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan
di Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1980, memperoleh gelar sarjana muda ilmu sejarah di Universitas Gadjah Mada tahun 1956, MA dalam sejarah Eropa di Claremont Graduate School, Claremont, California, Amerika Serikat tahun 1961, dan kemudian gelar sarjana dalam sejarah Indonesia dari Universitas Gadjah Mada tahun 1972. Tulisannya adalah Perang Banjarmasin yang dimuat dalam buku Sartono Kartodirjo, Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme. Tulisannya yang lain judulnya The Beratif Biamal, dimuat dalam Profile of Malay Culture, juga syutingan dari Prof. Sartono tahun 1976. Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama adalah mengenal, memikirkan, dan mengarang sejarah. Bab 1 ini menjelaskan tentang apa sih sejarah. Jadi di situ dijelaskan sejarah dalam bahasa dan dalam istilah. Semua dirangkum dalam buku ini secara terperinci. Dan di bab 1 ada tema sejarah dan masa lampau, ukuran sejarah semesta masa kini, sejarah dan beberapa persoalannya, metode pendekatan dan teknik dalam sejarah, perkembangan sejarah modern di Indonesia. Jadi di dalam bab ini bisa dibaca sejarah pada masa lampau dan sejarah pada masa modern di Indonesia. Dan yang bab kedua judulnya Pandangan dan Filsafat Sejarah. Bab 2 ini merangkum tentang pandangan-pandangan tentang sejarah dari tokoh-tokoh Indonesia, contohnya Soekarno. Dan di dalam bab 2 ini ada pandangan tokoh-tokoh Indonesia seperti nomor 1 Soekarno yang mengangkat tema peranan sejarah dalam pemikiran pergerakan nasional. Yang kedua Tan Malaka dengan mengangkat tema mencari suatu pola sejarah. Yang ketiga Muhammad Yamin menggapai filsafat sejarah nasional. Yang keempat Soejatmoko yang mengangkat tema antara filsafat dan kesadaran sejarah. Yang kelima Sartono Kartodirjo yang mengangkat tema melihat sejarah dari segi baru. Dan yang keenam Simatupang yang mengangkat tema revolusi dan kita sekarang. Jadi di sini dan di sini dan di bab ini menampilkan pandangan-pandangan tokoh. Kalau lebih lengkapnya nanti silahkan baca sendiri. Dan yang ketiga bab karya sejarah dari masa sebelum revolusi. Jadi di buku ini ada 2, nanti ada sebelum revolusi dan setelah revolusi. Dan di bab 3 ini membahas tentang karya sejarah sebelum revolusi. Pertama, di dalam bab 3 ini ada citra sejarah dalam dongeng dan cerita, yang di dalamnya ada Pararaton, Hikayat Raja-Raja Pasai, Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau, Babat, Pakuan, dan Pajajaran. Yang kedua, sejarah sebagai cerminan waktu dan peristiwa. Di dalamnya ada Hikayat Raja-Raja Banjar dan Raja Kota Waringin, sejarah Banten, syair perang Mengkasar, Babat Dipanegara. Dan yang ketiga mengakui dan mengakukan sejarah dengan autobiografi. Di dalamnya merangkum tentang kenang-kenangan Jaja Diningrat. Yang kedua kenang-kenangan Dr. Sutomo. Jadi kita bisa menyimpulkan sejarah sebelum revolusi itu lebih menjorok ke dalam kerajaan, ke cerita-cerita dongeng dan kerajaan pada zaman dahulu. Dan sekarang bab keempat, karya sejarah dari masa sesudah revolusi. Di sini menjelaskan sejarah pada setelah revolusi itu apa aja. Seperti saya akan membacakan tema yang di dalam bab 4 ini. 1. Mencara Sangsaka, ilham di masa lampau. Yang kedua, Prapanca sebagai sejarawan, sebuah perspektif baru. Ketiga, mencari sumber kebanggaan baru dalam sejarah. Keempat, abad ke-19 ditinjau kembali.
5 abad ke-19 ditinjau kembali, 6 abad ke-19 ditinjau kembali. Kartini sebagai perintis persatuan dan manusia biasa. 7 zaman kebangkitan nasional, 8 zaman kebangkitan nasional, 9 catatan sekitar proklamasi, 10 melukis wajah revolusi, 11 melukis wajah revolusi, 12 sejarawan dan masa sekarang, 13 sejarawan dan masa sekarang, 14 kesadaran sejarah masa kini, 15 kesadaran sejarah masa kini. Polemik tentang Soekarno. Jadi di sejarah sesudah revolusi ini membahas tentang apa sih sejarah-sejarah setelah revolusi itu, apa yang diangkat tema pada saat itu. Kalau menurut saya, setelah revolusi itu membahas tentang sejarahnya bagaimana Indonesia merdeka. Di situ ada cerita proklamasi lah, terus ada cerita tentang Ibu kita Kartini, bagaimana dia mengangkat derajat kaum wanita, dan politik-politik tentang Soekarno dengan Hatta, dan surat Soekarno kepada para reus general Hindia Belanda. Jadi di situ lebih ke zaman bagaimana Indonesia ingin merdeka, zaman Indonesia dijajah, dan bagaimana perang Indonesia. Jadi menurut saya itu ada dua perbedaan antara sejarah sebelum revolusi dan sejarah setelah revolusi. Sejarah sebelum revolusi itu membahas tentang lebih ke kerajaan-kerajaan, dongeng, dan seperti legenda gitu. Kalau setelah sesudah revolusi lebih membahas bagaimana Indonesia merdeka, bagaimana cara-caranya dan sejarahnya seperti politik, dan mengangkat revolusi agar Indonesia menang. Dan terakhir, bab kelima, menggali sejarah Indonesia. Ada alat-alat sejarawan dan sumber-sumber umum. Di sini ada karya-karya referensi buat sejarah, arsip dan perpustakaan, karya-karya sejarah umum, dan kesimpulan. Menurut saya, buku ini kelebihannya adalah semua disajikan secara lengkap, dari sebelum revolusi dan sesudah revolusi. Disajikan secara lengkap sekali. Dan apabila kalian yang suka sejarah, saya anjurkan beli buku ini. Dan menurut saya, kekurangan dari buku ini adalah ada sebagian kalimat-kalimat yang hanya diketahui oleh sejarawan. Jadi untuk orang-orang kaum awam, kalau membaca kalimat itu agak sulit karena hanya diketahui oleh sejarawan tertentu. Dan yang lain insya Allah bagus. Apabila mencari sumber tentang sejarah, saya anjurkan buku ini, insya Allah masuk. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.